Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bersama-sama untuk menyimak perkuliahan untuk mata kuliah imunologi. Nah, tema kita hari ini adalah zat imunoaktif yang ketiga atau yang terakhir yaitu komplement. Nah, sebelum mulai perkuliahan, mari sama-sama kita lafalkan sholawat al-fatihnya. Baik, kita mulai saja. Kemarin kita sudah belajar terkait zat imunoaktif, di mana zat imunoaktif ini adalah zat yang secara independen dia bisa mendukung kerja dari sel-sel sistem imun. Nah, zat imunoaktif juga bisa menjadi bagian dari sistem imun keseluruhan, atau dia membantu atau mendukung kerja pada sel-sel imun yang lain. Nah, imunoaktif yang pertama kita sudah bahas ada sitokain atau sitokin, kemudian kita sudah bahas antibodi, dan yang terakhir yang hari ini akan kita bahas adalah komplement. Nah, komplement ini juga muncul pada lini pertahanan pertama di fase yang ada, fase yang innate, ya, lini pertahanan ketiga, di situ ada komplement, sama juga masuk ke antibodi. Kemarin antibodi salah satu cara mekanismenya untuk melawan antigen juga dengan mengaktifasi komplement. Nah, komplement sendiri apakah komplement itu yang ini akan kita bicarakan hari ini. Per definisi, komplement merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari protein. Jadi komplement itu intinya adalah protein, dia diproduksi oleh hati dan berada dalam peredaran darah khususnya di bagian serum. Jadi komplement itu adanya di serum. Komplement dapat membunuh mikroorganisme melalui 3 jalan. Yang pertama inflamasi, jadi dia merangsang proses inflamasi, kemudian melakukan opsonisasi sama kayak kemarin makrofag dan juga antibodi, sama yang terakhir sitolitik. Jadi selnya itu dihancurkan, penghancuran sel atau sitolitik. Nah, komplement sendiri sebelum bisa menjalankan tugasnya tadi, 3 poin tadi itu harus diaktifkan dulu. Nah, ini ada beberapa sifat komplement. Yang pertama, aktivasinya merupakan reaksi cascade atau kaskade. Kaskade ini adalah reaksi yang berikatan dengan reaksi selanjutnya. Contohnya apa? Kalian kalau pernah lihat lari estafet, itu kan ada tongkat yang dibawa ya. Nah, mirip seperti itu. Jadi kan ada beruntun gitu. Nggak bisa tiba-tiba dari pelari A langsung ke pelari C karena ada pelari B di tengah misalnya seperti itu. Sama kayak aktivasi komplement. Nggak bisa dia tiba-tiba dari langkah pertama langsung langkah ke 3 misalnya seperti itu. Karena reaksinya memang melibatkan reaksi kaskade. Komplement yang sudah aktif nanti dia punya molekul efektor sama kayak kemarin sel T sama sel B. Kalau sel B kemarin komponen efektornya jadi antibodi yang bisa melawan antigen dengan 4 cara atau 4 mekanisme. Kalau sel T, CD4 sama CD8 kemarin punya sel CD4 efektor sama CD8 efektor yang punya 2 mekanisme masing-masingnya untuk melawan mikroorganisme. Sama halnya dengan kayak komplement. Kalau efektor komplement sudah aktif, maka dia bisa melawan dengan 3 cara yang sudah disebutkan di awal tadi. Komplement bisa tidak aktif apabila ada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Tapi kan suhu seperti ini jarang ya ada di manusia ya. Kemudian total jumlah komplement itu ada 10% dari total protein pada serum. Jadi kalau serum itu adalah bagian dari darah, darah ada bagian darah yang sel darah sama serum. Serumnya ini ada protein, nah 10% dari proteinnya ini adalah komplement. Jadi bukan 10% dari serum ya, tapi 10% protein serum. Itu adalah komplement. Kemudian sistem komplement berlangsung sangat cepat dan efisien. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini beberapa sifat komplement. Kemudian komponen dari komplement sendiri, yang pertama, komplement itu biasanya kalian kalau baca-baca referensi akan disingkat dalam huruf C. C1 sampai C9. Itu maksudnya adalah komplement 1 sampai komplement 9. Komplement juga merupakan sistem enzimatik sehingga bisa jadi sebagai enzim, bisa juga sebagai substrat. Kalau komplement karena dia protein ya, enzim juga protein, jadi komplement ini bisa jadi enzim juga. Nah, kalau mau komplement jadi enzim, dia harus diaktifkan dulu. Makanya kemarin mungkin sempat saya bahas terkait dengan aktivasi komplement.
Selanjutnya ada 4 komponen pada komplement itu adalah komponen aktivator. Jadi komplement-komplement yang bersifat sebagai aktivator, kemudian bersifat sebagai komplement sendiri, kemudian bersifat sebagai regulator dan bersifat sebagai reseptor komplement. Komponen aktivator pada jalur kelas. Jadi cara aktivasi komplement itu ada 3, jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin atau kita sebutnya sebagai Manos binding lektin. Jalur klasik aktivatornya adalah semua bahan imunogenik atau semua bahan yang bisa menyebabkan respon imun. Contohnya antigen dari beberapa bakteri atau misalnya contohnya RNA virus. Antigen yang berikatan atau berikatan dengan antibodi atau IgG dan juga IgM dapat juga memicu aktivasi. Jadi selain antigennya, ikatan antara antigen dan antibodi juga bisa memicu aktivasi dari jalur klasik. Komponen yang terlibat atau komponen komplement aktivator itu adalah C1, C4, C2, C3 sampai C terminal. C terminal itu C5 sampai C9. Kemudian kalau jalur alternatif, aktivatornya apa? Aktivatornya adalah kompleks imunoglobulin A. Ada yang masih ingat kemarin imunoglobulin A itu yang ada di ASI atau yang bisa transplasental? Nah, bisa tulis jawabannya di komen ya, nanti sekalian sebagai absensinya. Jadi IgA ini dia adanya di ASI atau di yang transplasental. Atau mungkin ada di mana. Nah, itu silakan kalian tuliskan IGA atau letaknya di mana di komen, nanti saya pakai untuk absensi hari ini. Kemudian kompleks imunoglobulin A dan juga antigen. Contohnya ada lipopolisakarida di permukaan bakteri-bakteri patogen. Komponen yang terlibat apa? Ada C3, faktor B, kemudian priperdin, kemudian faktor D dan komponen terminal. Komponen terminal apa? Ada C5 sampai C9. Terakhir, komponen aktivator untuk jalur lektin. Lektin sendiri merupakan protein larut yang bisa mengikat manosa. Manosa itu jenis glukosa ya. Jadi aktivatornya apa? Molekul manosa pada permukaan bakteri-bakteri patogen atau pada jaringan yang rusak. Komponen yang terlibat ada manosa binding lektin, itu biasanya pasti depannya M, ada MBL, MASP, MASP1, MASP2, C4, C2 sama C terminal biasanya. Kemudian ada komponen komplement sendiri. Kalau jalur klasik itu yang terlibat itu C1, C4, C2, C3 sampai C terminal. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi ya. Kalau alternatif itu C3, faktor B, priperdin, faktor D, dan faktor komponen terminal atau C5 sampai C9. Kalau faktor lain jalur lektin atau MBL itu ada MBL-nya sendiri, MASP, C2 dan komplement terminal. Next ada komponen regulator. Regulator balik lagi berarti dia ke regulasi. Kenapa diregulasi? Karena ya kita nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kalau antigennya sudah berkurang, maka komplement juga akan berhenti diaktifasi seperti itu. Jadi aktivasi komplement yang sangat cepat dan juga efisien karena jaringan tubuh diri sendiri akan melindungi protein regulator plasma atau membran. Normalnya komponen komplement akan teraktivasi, kemudian kalau sudah aktif komplemennya dia akan menempel di permukaan patogen, bisa virus atau bakterinya. Kemudian sistem komplement bisa jadi aktif, kemudian kalau sudah aktif baru bisa mengeliminasi dengan cara apa? 3 hal tadi. Dengan cara opsonisasi, sitolitik, sama menyebabkan inflamasi. Penyimpangan ini maksudnya adalah sesuatu yang tidak normal. Berarti penempelan komponen teraktivasi pada sel normal. Jadi nempelnya tuh bukan di patogen, tapi di tempat yang normal. Akhirnya bisa menyebabkan lisis pada sel-sel tubuh. Makanya perlu adanya komponen regulator yang bisa menghambat pembentukan komplementnya ini tadi, seperti itu. Ini terdapat beberapa kondisi patologis lainnya sehingga aktivasi komplement itu berlebihan. Biasanya ada juga paling sering pada penyakit. Kemudian yang terakhir ada komponen reseptor komplement. Jadi reseptor itu fungsinya untuk apa? Untuk mengenali komplement pada permukaan sel sasaran. Ada 5 jenis komplement reseptor yang sudah dikenali. Kita sebutnya ada CR1, CR2, CR3, CR4, dan
CIQ reseptor. Ini spesifitasnya, jadi kalau CR1 itu spesifitasnya pada C3b dan C4b, kemudian ini fungsi-fungsinya, sama ini jenis selnya. Nah, ini jadi kalau ada 3 jalur aktivasi tadi, ada jalur klasik, ada jalur alternatif, dan jalur lektin bisa mengaktifasi komplement. Nah, kalau aktivasi komplement ini untuk apa? Yang pertama tadi ada opsonisasi, kemudian yang kedua ada sitolisis, dan yang ketiga tadi ada rekrutmen sel radang atau inflamasi. Nah, kalau misalnya pertempuran sudah selesai, ternyata komplement juga punya fungsi satu lagi untuk apa? Untuk clearance kompleks imun. Clearance kompleks imun itu intinya kemarin sudah saya jelaskan bahwa nanti ada ikatan antigen dan juga antibodi, bisa mengendap atau bisa menggumpal yang kemarin ya. Nah, kompleks imun ini yang membersihkannya dari dari dalam tubuh ya si komplement ini. Jadi kalau sudah selesai pertempurannya, kompleks imunnya yang membersihkan si komplemennya. Jadi fungsinya jadinya ada 4, yang 3 untuk membunuh, yang satunya untuk membersihkan. Nah, ini adalah jalur aktivasi komplement. Mungkin nanti ini bisa kalian baca dulu, kemudian kalian boleh cari-cari referensi juga terkait aktivasi komplement dari 3 jalur. Kemudian ada 3 jalur ya, jalur klasik, alternatif, sama jalur MBL atau manus binding lektin. Nah, itu nanti silakan yang absensinya nomor 1, itu nanti nyari terkait dengan yang jalur klasik, kemudian yang absensinya nomor 2 untuk alternatif, dan absensinya nomor 3 nanti yang MNL. Nah, untuk absensi nomor 4 balik lagi ke nomor 1 gitu ya. Jadi berdasarkan absensi silakan satu orang mencari terkait dengan aktivasi sistem komplement tiap jalur sesuai dengan nomor absennya. Kemudian kalian cari di sini sebenarnya sudah ada, tapi kalian tuliskan apa namanya dengan bahasa yang lebih mudah kalian pahami. Maksudnya seperti apa? Misalnya kalau di sini saya pahamnya ya, misalnya dari C3A, dari C3 nanti akan diubah menjadi C5. C5 nanti akan menghasilkan C6 atau C7 atau C terminalnya mengikuti seperti itu misalnya. Atau dari C3, C3 ini nanti ada C3A di mana C3 ini fungsinya untuk permeabilitas pembuluh darah, misalnya seperti itu. Jadi kalian silakan cari jalurnya, kemudian kalian cari penjelasan yang lebih kalian yang mudah kalian pahami. Jadi nanti yang sama-sama dapat jalur alternatif boleh berkumpul, kemudian diskusi terkait ini apa sih maksudnya seperti itu. Bisa dilihat dari gambar-gambar yang ada di PPT ini, misalnya gambar ini. Nah, ini juga lebih gampang lihatnya ya, misalnya jalur klasik itu adalah biasanya lewat dari ikatan antibodi pada antigen tertentu pada permukaan. Kemudian dia akan mengaktifasi C1, C4 sama C2. C1, C4 sama C2 nanti juga akan mengaktifasi C4A, C3A sama C5A misalnya. Kemudian kalau C5A sudah aktif lewat jalur klasik nanti bisa menyebabkan mediator inflamasi, kemudian rekrutmen dari sel-sel fagosit misalnya seperti itu. Jadi silahkan kalian cari referensi dan kalimat yang lebih mudah dipahami. Ini penjelasan detailnya, ini juga bisa membantu kalian nantinya. Jalur klasik ya, jadi jalur klasik itu biasanya dikenal ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pengenalan dan pencetusan, tahap penguatan, dan tahap serangan membran. Pengenalan dimulai dengan aktivasi C1, kemudian C1Q melekat pada fragmen FC dari antibodi, kemudian berubah proenzim menjadi enzim aktif. Kemudian aktivasi penguatan itu aktivasi C4, C2, dan C3, baru nanti pengakhiran kerja beserta aktivasi dari C terminal. Nah, ini penjelasan ini apakah sinkron sama yang ini atau mungkin sinkron sama yang ini. Nah, mana yang lebih bisa kalian pahami? Silakan kalian cari satu pathway-nya, satu gambar jalur seperti ini, kemudian kalian kasih penjelasan di sebelahnya. Ini nggak dikumpulkan, tapi minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Jadi silakan ditulis di kertas masing-masing aja. Mau apa namanya? Mau kalian misalnya mau punya satu jalur terus di print terus kalian tulis di sebelahnya juga boleh atau diketik juga boleh, tulis tangan juga boleh. Pokoknya kalian cari
satu pathway kayak gini, kemudian kalian jelaskan dengan bahasa kalian atau bahasa yang lebih mudah dipahami. Detailnya sebenarnya sudah saya sampaikan ada di PPT ini. Nah, kalau misalnya mau pathway ini misalnya juga nggak apa-apa, ini juga aktivasi komplement lewat jalur, sorry, ini sudah jalur klasik ya, kalau sebelumnya, ini masih jalur klasik, sorry. Ini mulai dari C3 diubah jadi C3B, kemudian C3B ini ketemu pada antigennya, kemudian ini dimulai dari ikatan dari antibodinya ketemu dengan antigen. Kemudian ada C1, C1 ini nanti akan menghasilkan C3. Terus C3 ini akan mengaktifkan C3B, seperti itu misalnya. Kemudian kita lanjut ke jalur alternatif. Ini aktivasinya kemudian terjadi tanpa adanya 3 reaksi pertama pada jalur klasik tadi. Jadi kita nggak ada C1, C4, sama C2. Nah, ini penjelasannya. Nah, saya cari pathway yang ini karena dia lebih simpel kelihatannya ya. Tapi kalau mungkin kalian lebih paham pakai jalur yang agak bulat kayak yang tadi juga boleh. Silahkan kalian cari pathway-nya masing-masing. Terakhir jalur lektin. Kalau jalur lektin ini dia intinya adalah panan binding lektik protein secara struktur yang mirip dengan C1Q. Tapi ikatan ini bergabung langsung dengan grup manosa pada dinding sel bakteri tanpa adanya antibodi yang spesifik. Jadi di lektin ini kita nggak perlu antibodi biasanya. Kemudian ada MASP yang merupakan protease. Dia bisa bereaksi dengan C4 dan juga C2 yang akan menyebabkan terbentuknya C4B dan juga C2B. Kemudian akan mengkonvertasi C3, kemudian bisa menghasilkan yang tadi C3B sama C terminal. Nah, kalau komplemennya sudah aktif nanti akan menghasilkan akan menjadi apa? Kalau sudah aktif tadi dia bisa ada 3 fungsi untuk menyerang mikroorganisme dan 1 fungsi untuk clearance dari si kompleks imun atau clearance pembersihan ikatan antara antigen dan juga antibody. Reaksi inflamasi kenapa sih disebut sebagai reaksi imun? Jadi reaksi inflamasi sendiri merupakan reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing. Kemudian usaha pertama tubuh untuk mengerahkan elemen-elemen sistem imun terhadap masuknya benda asing. Ciri-cirinya apa? Kalau saya suka nginget-nginget reaksi inflamasi itu ini pakai kalimat ini, ada kalor, rubor, tumor, dolor, sama fungsiyo lysa. Kalor itu panas, rubor itu kemerahan, tumor itu ada pembesaran, dolor itu kalor panas, apa ya dolor ya? Saya kok juga lupa ya. Oke, nanti saya cari-cari sendiri. Pokoknya kalor itu panas, rubor itu kemerahan, tumor itu pembengkakan, fungsi lysa itu dia perubahan fungsi. Merah, panas, apa ya satunya ya? Saya lupa dolor. Coba nanti saya ingat-ingat lagi deh. Kemudian prosesnya bagaimana si reaksi inflamasi dia bisa meningkatkan persediaan darah, meningkatkan permeabilitas kapiler dan leukosit atau sel-sel leukosit atau sel-sel darah putih itu dikerahkan pada benda asing. Nah, pada reaksi inflamasi ada beberapa Oke, mungkin sedikit saya ulang karena tadi tiba-tiba rekamannya mati mendadak. Jadi kita lanjut ke reaksi inflamasi, itu melepaskan beberapa mediator inflamasi, mediator yang dilepas karena ini mediatornya hubungannya sama komplement ya. Ada C1QRS, C2, C3A, C3B, C4B, C567 atau C terminal 567, 89. Ternyata C567 itu dia punya fungsi kemotaksis, tapi kalau C8 sampai 9 dia fungsinya untuk melepas sitokain. Untuk apa? Untuk menghancurkan itu lebih ke arah kalau dengan pelepasan sitokain kan dia akan merekrut ini ya sel-sel imun lain untuk menghancurkan dari antigen yang masuk. Kemudian ini poin-poin yang saya panahin adalah poin-poin cara si mediatornya untuk
menghancurkan si antigennya. Jadi misalnya C1QRS itu untuk meningkatkan permeabilitas vaskuler. Jadi peredaran darahnya itu ditingkatkan permeabilitasnya. Kemudian C2 mengaktifkan kinin, C3 dan C5b untuk kemotaksis. Biasanya hubungannya mempengaruhi mastosit. Mastosit itu apa? Dia adalah pembentukan monosit ya, mastosit ya kalau nggak salah. Kemudian C3b sama C4b untuk opsonisasi. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua untuk fungsi kemotaksis dan opsonisasi. Kemotaksis sendiri adalah gerakan sel-sel fagosit ke tempat terjadinya infeksi. Jadi kalau misalnya kita gerak dengan cara kita jalan, nah fagosit ini dia jalannya itu kita sebutnya kemotaksis. Kalau opsonisasi itu adalah yang kemarin fungsinya untuk mengamplopi seperti itu ya. Kemudian mediator yang punya efek kemotaksis ada C3A, C5A, kemudian C5 sampai 7. Kemudian kalau opsonisasi itu yang kemarin saya contohkan ada mengamplopi itu ya. Kenapa bisa mengamplopi? Karena adanya reseptor pada fagosit untuk fraksi pada imunoglobulin G, C3b dan juga CRP yang berfungsi sebagai opsonisasi. Nah, selanjutnya aktivitas terakhir untuk membunuh mikroorganisme adalah dengan aktivitas sitolitik, di mana di sini sitolitik itu dari eosinofil dan sel-sel polimononuklear lainnya yang punya reseptor untuk C3b dan juga imunoglobulin G. Sehingga nanti C3b dapat mengaktifkan sitotoksisitas dari sel NK, kemudian aktivasi dari C3b ini untuk mengaktifkan sel NK itu dipengaruhi dari imunoglobulin G. Imunoglobulin G kemarin yang paling banyak di serum ya, kalau paling besar adalah imunoglobulin M. Kemudian sel darah merah yang sudah tersintetisasi oleh C3b dapat dihancurkan oleh makrofag tanpa adanya fagositosis. Nah, proses penghancuran sel darah merah ini disebut dengan kerusakan kontak atau contactual damage. Nah, akhir dari aktivasi komplement biasanya kan nanti terbentuknya T-terminal ya, atau C5, 6, 7, 8, 9. Nah, C8 sampai 9 ini nanti bisa merusak membran dengan cara sitolitik tadi. Jadi kalau C5 sampai C5, 6, 7 itu untuk opsonisasi dan kemotaksis dan opsonisasi, kalau C8 sampai C9 itu untuk sitolitik. Nah, terakhir, komplement juga berfungsi untuk clearance kompleks imun. Jadi, kompleks imun itu adalah ikatan antara antigen dan antibodi, biasanya akan mengendap di permukaan sel, kemudian ini harus disingkirkan, karena kalau tidak disingkirkan, dia akan menjadi banyak di dalam tubuh, malah bisa menyebabkan inflamasi dan autoimun. Nah, siapa yang membersihkan? Yang membersihkan adalah C3b. Di mana C3b ini akan diikat oleh CR1 yang ada di eritrosit, kemudian kompleks ini akan dibawa dari sel yang tempat berantemnya antigen antibodi tadi, dibawa ke hati dan juga ke limpa untuk dihancurkan kompleks imunnya. Oke, mungkin dari saya itu tentang penjelasan materi terkait dengan komplement. Jangan lupa tadi cara absensinya. Kemudian jangan lupa tugasnya untuk minggu depan bukan dipresentasikan, kita diskusikan bersama aja. Jadi nggak usah bikin PPT, kalian boleh ngeprint jalur, kemudian kalian tulis tangan atau kalian ketik di sebelahnya penjelasan dari jalur aktivasi komplement yang kalian bisa dengan mudah pahami. Oke, dari saya itu saja untuk penjelasannya. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti langsung dituliskan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.